Chapter 976 Zealot. Dibalut dengan piyama, Klein tidak bergerak. Dalam persepsi spiritualnya, benang tubuh spiritual intruder itu muncul. Ini juga berarti bahwa jika dia mau, dia bisa mengubah semua orang di 160 jalan Boklun menjadi bonekanya tanpa harus meninggalkan tempat tidur. Tentu saja, bagi seorang demigod, seorang bizarro sorcerer, tetangga yang berada beberapa bangunan jauhnya pun berada dalam jangkauannya. Ada banyak tubuh spiritual di sekitar. Salah satunya membantunya terbang. Dia telah mendarat di balkon yang berlawanan. Apakah ini seorang Beyonder dari jalur kematian, atau jalur Evernight? Untuk bisa melakukan ini, dia setidaknya harus menjadi Sequence 6. Dia datang untuk Richardson? Tidak. Dia berjalan menuju kamar tidurnya. Dia berhenti dan mengulurkan tangan kanannya untuk mengetuk pintu dengan lembut. Apakah dia yakin bahwa aku telah mendeteksinya? Klein duduk dengan ekspresi yang sedikit berat. Dia telah membuat penilaian awal melalui benang tubuh spiritual, tetapi kemudian, dia melakukannya melalui penglihatan, langsung, sebuah adegan yang terbentuk dalam pikirannya. Setelah Klein mencapai Sequence 4, tidak hanya peringatan bahaya sebagai seorang clown meningkat. Jumlah kekuatan yang bisa dia gerakkan dan gunakan dari ruang misterius di atas kabut abu-abu mengalami peningkatan kualitatif. Dengan keduanya digabungkan, tidak sulit baginya untuk menggunakan intuisinya untuk memiliki proyeksi sosok dan tindakan intruder itu, meskipun jaraknya jauh. Selain itu, karena kontrolnya yang lebih dalam atas ruang misterius itu, Klein bisa menggabungkan efek peningkatan yang diberikan kabut abu-abu padanya di dunia nyata. Ini mencegah Beyonder dari jalur tertentu melihat apapun. Berdasarkan penilaiannya, dengan berada di atas kabut abu-abu, meningkatkan dirinya dengan kartu blasfemi, dan menggunakan Scepter Dewa Laut. Kekuatan yang bisa The Fool arahkan ke dunia nyata mendekati kekuatan seorang malaikat. Jika tidak demikian, bahkan jika kabut abu-abu dan pengganti figur kertas dapat memungkinkan orang lain mempertahankan kejernihan dalam keadaan seperti mimpi, Klein tidak akan berani membiarkan Nona Justice menghadapi Sequence 4 atau bahkan Sequence 3 dari jalur spektator. Di tengah pikirannya, dia meninggalkan tempat tidurnya, mengenakan sandal, dan merapikan piyamanya. Dia berjalan ke kursi malas dan duduk santai. Silakan masuk. Pintu kamar utama terbuka dengan senyap, tetapi tidak ada angin dingin yang masuk. Hanya spiral di koridor. Pengunjung itu adalah seorang pria yang sebaya dengan Dwayne Dantes, dan memiliki tinggi yang sama. Dia memiliki rambut hitam dan mata coklat. Fitur wajahnya tajam, contoh klasik seorang pria lunis. Dia mengenakan topi silk dan memiliki wajah yang cukup kurus. Sikapnya dingin, tetapi tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sebaliknya, itu adalah manifestasi dari pemandangan malam di sebuah pemakaman pinggiran kota. Saat itu, Klein melihat banyak tubuh spiritual yang memeluk seorang pria parubaya. Itu membuat sekelilingnya gelap dan bertumpuk, seolah ada dunia yang tersembunyi di dalamnya. Intuisi spiritual Klein memberitahunya bahwa ini adalah seorang demigod. Mengapa ada demigod datang padaku sesaat setelah aku kembali ke Boklun? Selain dari Uskup Agung Gereja Evernight di Boklun, tidak ada yang terungkap mengenai identitas ini sebagai Dwayne Dantes. Merasa sakit kepala, Klein menatap pintu tanpa ekspresi. Tidak jelas apakah dia merasa marah atau terkejut. Setelah mengambil 2 langkah, tangan kanan demigod itu tiba-tiba tergantung lurus. Bersama dengan pinggangnya, itu membungkuk seperti busur yang ditarik hingga batasnya. Dia membungkuk dalam cara yang aneh, sikapnya sangat hormat. Sementara itu, angin dingin bertiup, menutup pintu dengan senyap. Klein hampir terkejut, merasa bingung. Pikirannya berputar saat dia mulai membuat tebakan kasar. Saat itu, demigod itu mempertahankan posisinya dan berkata dengan suara dalam, sebagai tanggapan terhadap sebuah wahyu, "Saya, Patrick Brian dari Numinous Episcopate, datang untuk menemui Yang Mulia."
Wahyu. Klein mengendalikan kedutan otot wajahnya. Bersama dengan tebakan sebelumnya, dia memiliki pemahaman kasar tentang apa yang sedang terjadi. Goddess Evernight telah memperdalam kekuasaan atas kematian buatan, dalam kata lain, keunikan dari jalur kematian. Dia mampu memberikan wahyu kepada anggota tingkat tinggi dari faksi kematian buatan di Numinous Episcopate. Klein menghela napas sambil tertawa. Dia menekan tangan kanannya ke dadanya, tetapi tidak melakukan gerakan tambahan. Apa wahyu Tuhan? Brian perlahan berdiri tegak dan memandang pria dengan rambut samping putih yang duduk di kursi malas. Dia menjawab dengan tingkat semangat tertentu, "Kami berhasil. Tuhan akhirnya terbangun. Dia memintaku untuk mendengarkan perintahmu mulai hari ini dan mengikuti pengaturanmu." Klein sudah memperkirakan ini, tetapi dia merasakan wajahnya memerah, tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Ini membuatku menjadi seorang Blaze Evernight sekaligus paruh waktu sebagai Blaze kematian buatan. Sehingga secara diam-diam memimpin faksi kematian buatan Numinous Episcopate. Apakah ini pemberian takdir, atau harga yang harus dibayar? Karena Goddess tidak meminta para uskup agung atau diakon tingkat tinggi gereja untuk menangani masalah ini. Itu berarti, dia ingin hal ini dirahasiakan. Klein segera berdiri dan berusaha tampil khusyuk dalam nada dan ekspresi. Seperti yang diperintahkan wahyu Tuhan. Keinginan Tuhan adalah keinginanku. Setelah mengungkapkan pengabdiannya, dia memandang demigod yang berdiri tegak di depannya dan menunjuk ke sofa di depannya. "Silakan duduk. Oh, perkenalkan dirimu. Itu adalah bentuk kesopanan yang paling dasar, bukan?" Beberapa saat yang lalu, saat pikiran itu berlari dalam benaknya, Klein secara samar memahami alasan mengapa Goddess memberinya kepemimpinan atas faksi kematian buatan Numinous Episcopate. Sebagai German Sparrow, dia memiliki hubungan dekat dengan Deat Konsul. Oleh karena itu, jika ada yang benar-benar menemukan sesuatu yang salah dan mulai menyelidiki faksi kematian buatan Numinous Episcopate, mereka akan menyadari bahwa itu ada hubungannya dengan German Sparrow dan tercerahkan. Mereka akan percaya bahwa mereka telah memahami kebenaran mengapa kematian buatan bisa hidup dan mengirim wahyu. Karena tebakan ini, Klein dengan sengaja membuat Dantes menggunakan ucapan biasa German Sparrow. Patrick Brian duduk di sofa dan berkata setelah berpikir sejenak, "Saya seorang lunis. Saya pernah berbisnis di Isbalam dan hampir mati karena penyakit. Saya diselamatkan oleh anggota Numinous Episcopate, dan selama ritual itu, saya menerima rahmat Tuhan dan selamat. Kemudian, saya secara diam-diam mengubah iman saya. Faksi saya selalu dicemooh oleh anggota lain dari Numinous Episcopate. Mereka percaya bahwa kami terlibat dalam penodaan, bahwa kami berusaha menciptakan kematian baru. Tapi itu tidak benar. Kami percaya bahwa Tuhan tidak mati di akhir epoch keempat. Dia hanya tertidur dan memerlukan beberapa hal untuk dilakukan agar bisa terbangun. Fakta telah membuktikan bahwa kami benar. Anda adalah saksi untuk ini. Kronik kuno yang saya terima tidak mengatakan demikian." Para anggota tingkat tinggi Numinous Episcopate sepenuhnya sadar bahwa mereka meniru perkara sage tersembunyi untuk menciptakan kematian buatan. Apakah bisa jadi pria di depanku ini bukan anggota inti dari faksi kematian buatan Numinous Episcopate? Dan dia juga kurang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keunikan? Tapi bagaimana mungkin seorang demigod bukan anggota inti? Bahkan jika Numinous Episcopate adalah peninggalan dari keluarga kerajaan Balam dan gereja kematian, dengan banyak pengetahuan dan kekuatan, tidak mungkin mereka akan membiarkan seorang demigod terbuang. Bahkan 7 gereja ortodoks pun tidak akan melakukan hal semacam itu. Klein sangat bingung mendengar ini dan bertanya, "Bagaimana dengan anggota tingkat tinggi lainnya dari faksi Anda?" Patrick Brian menjawab dengan tatapan hormat, "Ketika saya bergabung dengan Numinous Episcopate, Tuhan sudah sedikit terbangun. Ini semua adalah hasil kerja para santo di masa lalu.
Mereka telah mengorbankan diri mereka dalam berbagai ritual. Saat ini, kami memiliki total 3 santo dan seorang malaikat. Mereka berada di Isbalam sementara saya bertanggung jawab untuk urusan Beklun. Itu tidak benar. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Leonard, anggota Numinous Episcopate terbagi menjadi banyak tim kecil di Beklun. Mereka tidak saling mengenal dan hanya berhubungan dengan seseorang di benua selatan. Tidak ada orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan. Reaksi pertama Klein adalah bahwa Patrick Brian berbohong, tetapi dia segera membantahnya. Ini karena itu adalah sesuatu yang mudah diverifikasi untuk seorang Blaise yang menjadi fokus wahyu. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya, siapa nama malaikat itu? Di mana dia? Apakah ada wahyu lainnya? Patrick Brian menjawab dengan jujur, Tuhan melarang saya memberitahu orang lain, atau menanyakan kepada orang lain tentang hal-hal. Nama pemimpin kami adalah Hayter, baik sebagai nama belakang maupun nama depan. Dia pernah menjadi uskup agung gereja, dan kemudian menjadi malaikat berkat rahmat Tuhan. Dia selalu berusaha keras untuk membangunkan Tuhan yang tertidur, tetapi dia sangat terkorupsi dalam salah satu ritual. Saat ini, dia tidak dapat meninggalkan makamnya, jika tidak, dia akan kehilangan kendali. Dia dianggap sebagai guru saya. Demigod ini yang telah ada sejak Kekaisaran Balam jelas merupakan kunci dalam mengarahkan proyek kematian buatan. Klein bertanya dalam pikirannya, apakah dia dan 2 demigod lainnya adalah keturunan murni Balam? Ya, Patrick Brian mengangguk. Saya hampir memahami apa yang terjadi. Klein tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dalam hati. Dia percaya bahwa Patrick Brian bukan demigod biasa, tetapi produk sampingan dari proyek kematian buatan. Dahulu, Hayter dan anggota lain dari faksi kematian buatan Numinous Episcopate tidak berniat menyelamatkan seorang Lunis. Sebaliknya, mereka berencana menggunakannya sebagai item atau material pengorbanan dalam ritual. Pada akhirnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi selama percobaan mereka yang awalnya tidak mereka harapkan. Keunikan kematian memperoleh tingkat naluri atau menghasilkan perubahan lain. Ini menyebabkan Patrick Brian selamat dan membangun hubungan tertentu dengan kematian buatan. Jiwa dan tubuhnya menjadi istimewa. Menyaksikan ini, Hayter dan anggota tingkat tinggi lainnya mulai memandang Patrick Brian sebagai kunci keberhasilan proyek kematian buatan. Mereka memberinya ramuan dan mengajarinya, mengkhotbahkannya dengan iman kematian, sehingga menciptakan alasan yang sempurna bagi mereka sendiri. Dan karena keistimewaan Brian, dia maju dengan cepat dan menjadi seorang demigod. Tentu saja, tidak peduli seberapa pentingnya dia hanyalah subjek percobaan. Patrick Brian tidak pernah diperlakukan sebagai salah satu anggota faksi kematian buatan Numinous Episcopate. Kemudian, dia dikirim ke Beklun di Kerajaan Lon untuk memimpin 2 atau 3 tim. Dia melakukan berbagai macam ritual dalam upaya untuk menghidupkan keunikan. Tebakan semacam itu sejalan dengan situasi yang saat ini diketahui Klein. Pertama, Leonard telah menyebutkan bahwa faksi kematian buatan Numinous Episcopate telah menempatkan eksperimen mereka di Beklun. Berencana untuk menghancurkan ibu kota musuh bahkan jika terjadi kecelakaan. Kedua, banyak tim terhubung secara independen ke benua selatan dan Beklun dan tidak memiliki orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan. Ketiga, pengetahuan Patrick Brian tentang kematian buatan sangat berbeda dari kenyataan. Ini juga berarti bahwa orang-orang di benua selatan tidak peduli dengan hidup matinya Brian, dan tidak memberi tahu dia kebenarannya. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada penjelasan lain kecuali dia adalah produk sampingan dari proyek kematian buatan. Dari tampaknya, kontrol Goddess terhadap keunikan masih terbatas. Dia hanya bisa mengirim wahyu kepada satu orang yang terhubung langsung dengan kematian buatan. Dia tidak dapat mempengaruhi Hayter dan para santo lainnya. Klein menahan pikirannya dan bertanya,
Apa sekuensmu saat ini? Patrick Brian tidak menyembunyikan kebenaran. Saya seorang Undi Ying.